Tecno Phantom V Flip. Ini bisa dibilang HP flip termurah di seluruh dunia dan bisa dibilang juga ini HP flip mid-range pertama di dunia. Yang pastinya brand Tecno bukan yang paling populer. Apakah enak dipakai atau worth it untuk dibeli? Mari kita langsung aja review Phantom V Flip 5. Halo guys, nama gue dari StepTech dan mari kita langsung aja review si Tecno Phantom V Flip 5G. Aduh, ini nama-nama flip atau folding phone tuh benar-benar panjang-panjang ya namanya. Anyway, seperti biasa, pertama kita bahas dulu untuk harga dan speknya. Untuk harga sendiri, ini resmi di Indonesia rilis yang varian 8GB RAM, internal storage sebesar 256GB, tidak ada microSD expansion, dan itu variannya hanya satu, yang itu aja. Full set ya pastinya, karena ini resmi. Ini gue beli di harga 8 juta pas. Jadi memang harga resminya segitu, atau 7 atau 8 juta kembali 1000 lah bisa dibilang. Seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau kalian ingin wallpaper di HP ini, atau cover screen wallpaper juga, gue udah taruh semua linknya ada di deskripsi. Untuk speknya, kita cepet aja. Dia pakai MediaTek Dimensity 8050, mirip banget sama 778, tapi gamingnya nggak sebagus chipset tersebut. Layar 6,9 inci LTPO display, 120Hz, terus dia udah ada NFC, dan juga udah 2 speaker, terus punya baterai sebesar 4000 mAh baterai, paling besar ya kayaknya untuk baterai flip, yang bisa fast charging lumayan cepat juga di 45 watt, tapi nggak ada wireless charging, nggak kayak di Z Flip. Dan untuk packaging kontennya, ini bisa kita lihat di biro itu lumayan premium, sangat premium malah ya, jauh lebih premium daripada Z Flip. Boxnya premium, terus dia ada finish leathernya di box-box kecilnya, mantap. Dan dikasih bawaan yang cukup bagus, dan dia lumayan komplit, dikasih charger, dikasih kabelnya juga pastinya komplit banget dan kerasa premium unboxing experience-nya. Next, untuk desain di displaynya, pertama kita bahas untuk desain sendiri. Desain sendiri kita bahas untuk desain belakang. Ini tuh material belakangnya bukan dari kaca ya, dia tuh terbuat dari plastik, cuma dibalut oleh Eco Leather Bag. Jadi kenapa tadi gue bilang packagingnya tuh kayak ada leather-leathernya, karena dia terbuat dari leather, bisa kita lihat tuh close up-nya. Dia terbuat dari Eco Leather Bag, itu yang gue suka sih, finish kayak gini. Gue suka finish kayak gini di Xiaomi 13T, gue suka banget juga di Tecno Phantom V Flip. Enak banget dipakai di tangan dan kerasa grippy. Untuk frame samping terbuat dari aluminium. Untuk frame aluminium, untuk hinge terbuat dari stainless steel. Sedangkan untuk layar depan ya pastinya ini terbuat dari plastik dan bisa folding atau flipping. Gue nggak rekomen kalian coba taruh HP ini kayak di jalan tengkurap gitu, jangan pernah. Atau misal kalian ngetik pakai kuku, untuk para perempuan mungkin jangan terlalu neken-neken pakai kuku, karena HP flip kayak gini bener-bener rawan banget kalau kena kuku. Jadi jangan ya. Untuk layar atau untuk size layar, ini sih mirip banget sama Z Flip ya. Panjangnya sama, lebarnya sama, ini kayak carbon copy ya. Memang flip-flip tuh rata-rata segini ya, 6,9 inci. Panjang banget aspek rationya, full HD display, dan dia udah LTPO jadi lumayan bagus. Terus untuk fingerprint, dia sama kayak di Z Flip juga, dia ada di samping fingerprintnya. Kecepatan ini sangat cepat dan sangat akurat, gue suka banget. Dan yang gue suka juga kalau misalnya kita dari posisi nutup, itu dia udah bisa ngebuka fingerprintnya ya. Jadi kita bisa ngebuka fingerprint dalam posisi nutup. Pretty good. Dan speaking, layar lagi nutup, dia cover screen-nya dia 1,3 inci, AMOLED display, tapi dia 60Hz biasa. Jadi bukan high refresh rate. Tapi udah bagus kok ini AMOLED-nya. Memang untuk display cover screen sendiri nanti kita bakal bahas lebih detail di UI. Tapi sekarang brief aja, layarnya cukup bagus, AMOLED, dan dia sebenarnya lebih acting kayak smartwatch daripada companion display kayak di Z Flip 5. Kalau bisa kita buka lagi, kita bahas untuk displaynya. Ini displaynya menurut gue udah cukup bagus, tapi memang ini display HP mid-range ya. Jangan dibandingin sama Z Flip, ini kerasa banget kayak HP mid-range. Kenapa? Karena gue bisa bilang ini warnanya terlalu vibrant, dan kontrasnya juga biasa aja. Kalau misalnya dibandingin sama Xiaomi 13T, jauh lebih bagus di Xiaomi 13T yang pastinya. Tapi untuk layar AMOLED di Flip ini menurut gue apalagi di harganya ya udah cukup bagus kok. Nonton konten masih enjoyable, deep-nya masih black-nya masih sangat deep, dan juga viewing angle masih cukup bagus, dan overall layarnya masih jernih. Cuma memang menurut gue agak sedikit oversaturasi warnanya. Terutama untuk HDR content bisa kita lihat di B-roll ya, itu HDR content menurut gue terlalu oversaturated. Gue kurang suka. Dan untuk haptic gimana? Surprisingly haptic gue expect dia bakal kurang bagus, tapi ternyata haptic di Phantom V Flip 5G cukup bagus. Dia masih kerasa bau-bau flagshipnya, kerasa punchy, kerasa enak diketik, tapi memang menurut gue agak sedikit kurang powerful.
Ya untuk harga 8 juta untuk HP flip oke, tapi kalau 8 juta dibanding sama HP non flip sih banyak HP lain yang lebih bagus. Tapi it's already good menurut gue. Visibilitas di luar, ini kondisinya memang lagi agak hujan tapi cukup terang, dan ini hanya bisa sampai 1000 nits peak brightness, jadi nggak bisa terang banget. Jadi memang dipakai di luar tuh agak sedikit gelap, tapi overall masih usable kok. Gak seterang Z Flip yang pastinya wajar banget karena ini HP mid range, tapi masih cukup usable untuk layarnya. Nah selanjutnya mari kita bahas untuk audio quality-nya. Nah audio quality ini menurut gue agak unik karena ini speakernya dual speaker, tapi menurut gue speakernya di bawah rata-rata. Nggak bagus sih menurut gue. Dia speakernya menurut gue kayak speaker zaman dulu yang ngingetin gue speaker tahun 2019-an yang si earpiece satu lebih kecil daripada speaker yang utamanya di bawah. Jadi kurang balance, tapi untuk kualitasnya juga menurut gue nggak bagus banget. Dia kualitasnya lebih ke arah balance, agak sedikit bright. Jadi kadang-kadang suara agak terlalu cempreng kalau misal high volume dan ada sedikit distorsi. Tapi sih untuk dua speaker ya cukup oke lah. Tapi kalau misalnya dibandingin sama dua speaker lainnya ya, kayak misal Z Flip, masih lebih bagus di Z Flip. Kalau misalnya kita membandingin sama HP murah pun kayak Xiaomi 12 Lite, gue lebih suka di Xiaomi 12 Lite. Ini speakernya memang biasa aja menurut gue. Nothing special, tapi nggak jelek banget juga. Dan untuk audio quality gimana? Via 3.5mm to headphone jack, karena yang pastinya nggak ada headphone jack di HP ini. Sorry, maksud gue tadi Type-C to headphone jack, bukan 3.5mm to headphone jack, itu sama aja. Anyway, kualitasnya gimana? Ya, gue bisa bilang ini kualitasnya bagus, surprisingly. Pertama, gue coba tes pakai Truth Ear Zero, seperti biasa, itu IEM-nya. Dan yang gue rasa langsung tuh amplifiernya sangat keras. Di volume 40% udah cukup keras, that's pretty good. Dan deck-nya juga ini enak loh, bagus deck-nya. Gue denger pakai Apple Music lossless ya pastinya. Dan gue denger lagu-lagu Jepang terutama, suaranya balance banget ngikutin sound signature Truth Ear Zero yang gue suka banget. Dia itu soundset-nya oke, seperti instrumen bagus dan suara clear. Ya sayang banget gak ada headphone jack ya, karena ini enak banget kalau misal wired connection-nya. Dan gue juga tes pakai Moondrop Space Travel untuk Bluetooth connection juga sangat bagus, kualitasnya enak banget, gak ada masalah. Jadi no problem untuk audio quality via headphone jack, tapi memang untuk speaker agak kurang bagus. Jadi ini dia sampelnya. Gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail. Menurut gue kurang bagus sih. Check it out. Dan next, mari kita moving on ke kamera quality-nya. Jadi untuk kamera belakang dia itu ada kayak halo flash ya. Dan untuk kamera utamanya dia itu sebesar 64 megapiksel f1.7 dan kamera keduanya itu sebesar 13 megapiksel ultra wide f2.2, very nice, I like it. Bisa nge-record sampai 4K 30 atau 1080p 60 dan kamera depan di dalam itu 32 megapiksel juga f2.5 dan ini lumayan oke juga, videonya bisa sampai 1440p 30 fps. Jadi untuk vlog masih cukup oke. Dan untuk kualitas kameranya gimana? Sebelum ke masuk ke kualitas kamera, gue mau bilang dulu ini tuh viewfinder-nya menurut gue agak misleading ya. Jadi kalau misal kita klik kamera dan viewfinder gini, foto atau gambar yang di viewfinder ini tuh kerasanya kayak lebih jelek daripada gambar aslinya. Ya, itu sih sedikit nitpick dari gue aja. Tapi untuk kualitasnya, kamera belakang dan kamera ultrawide menurut gue cukup bagus. Kamera belakang, kalau bisa foto di luar bisa kita dibanding sama HP lain, masih bisa bersaing untuk di harganya, walaupun bukan yang menang, tapi masih bisa bersaing, masih cukup oke, dynamic range masih cukup bagus, dan warna masih cukup oke, walaupun agak sedikit oversaturasi, tapi masih cukup oke. Dan untuk ultrawide, ini walaupun megapiksel besar, tapi yang gue rasa dia banyak noise ya, even jadi gampang banget banyak noise karena f2.2 mungkin. Dan memang dia punya warna yang oke, at least sama kayak main kamera, tapi menurut gue dynamic range-nya agak kurang. Dan overall sih gue saranin mending pakai main kamera aja kalau bisa kalian bisa. Ultrawide masih bagus, tapi gue saranin mending pakai kamera utama atau ada pencahayaan yang benar-benar terang banget. Foto wildlife juga cukup bagus, bisa kita lihat pakai main kamera itu super night-nya.
masih cukup terang walaupun di kondisi gelap banget kayak di belakang mobil yang pitch black itu ada sedikit noise, ada banyak noise, tapi masih cukup oke. Overall gambar kelihatan jernih, enak dilihat dan masih kerasa natural. Selfie juga pakai kamera depan, ini menurut gue cukup oke selfie-nya, walaupun dia agak sedikit kurang oke warnanya, tapi detail masih bagus dan foto di belakang ada matahari terang, subjek masih bisa nangkep lah. Tapi sih kamera memang mau di Z Flip sekalipun bukan strongest suit-nya flip phone ya, kamera itu memang bukan strong point-nya, jadi ya 8 juta dapat kertas kayak gini menurut gue udah cukup bagus lah. Z Flip pun memang di harga 15 juta nggak sebagus HP 15 juta lainnya, jadi wajar banget kok. Tapi ini ada tips ya pastinya ya, kalau misalnya kalian ingin selfie, kalian bisa aja pakai kamera depan, tinggal tutup HP-nya, terus kita tinggal swipe ke kanan sampai ada kamera, dan boom, langsung bisa pakai front kamera. Cuma ini fotonya bakal portrait, jadi keep in mind, jadi bakal nggak landscape, tapi bakal portrait. Kalau swipe ke kiri bisa video, dan speaking of video, gue bakal nge-record pakai resolusi 4K 30 fps, kita dikit-dikit aja ngeliat, dan gue bakal juga record pakai resolusi yang sama tapi untuk selfie mode kayak gini. Jadi ada dua ya, kita coba selfie mode kayak gini dan juga video record biasa. Oh ya, by the way, nanti di video recordnya gue bilang gue bakal day in the life, tapi sorry kayaknya nggak keburu karena gue ada urusan, jadi day in the life mungkin di HP lain aja ya, I'm sorry about that. Jadi kita skip day in the life di Phantom V Flip ini. Oh ya, langsung aja nih sampel videonya pakai resolusi 4K 30. Check it out. Oke guys, ini dia untuk video 4K 30 fps. Ini di limit, tapi limitnya sih nggak ada. Dia sebenarnya cuma ngasih tahu sisanya tinggal 9 jam. Jadi ya nggak ada limit kayaknya. Dan bisa kita lihat, kalau misalnya kita ke keadaan yang gelap, kayak gini, dia noise-nya cukup banyak ya. Cukup banyak noise. Kalian bisa nilai mic-nya gimana, ini berisik banget gara-gara motor seperti biasa. Kalau di viewfinder sih kelihatannya cukup bagus ya. Nanti kalau yang detail videonya, kalian bisa lihat video gue kemarin untuk vlognya pakai HP ini. Lebih detail, dia cuma basic aja ngeliatin kualitas detailnya. 4K sih suppressor ini cukup bagus menurut gue. Dan untuk stabilisasi kita jalan bentar aja. Stabilisasi ini nggak ada optical image stabilization, tapi stabilisasinya ya cukup lah. Untuk 8 juta memang bukan terbaik foto. Flip memang bukan untuk foto ya, tapi ya cukup oke. Kita langsung moving on ke gaming performance. Oke, so ini dia untuk kamera belakang, tapi gue nge-recordnya pakai viewfinder, pakai si cover display-nya lumayan oke, tapi sayang ini hanya bisa portrait ya, for some reason. It's okay. Bagus sih kalau misalnya kalian mau buat SG, yang pastinya HP ini bakal jauh lebih bagus daripada HP lainnya kalau bisa pakai HP depan, kamera depan maksud gue. Kayak gini kualitasnya. Ya, pretty good. Ini fitur yang hanya flip dan fold bisa ya, pakai kamera depan kayak gini. Yang lain sih nggak bisa. Pretty neat. Dan selanjutnya mari kita moving on ke gaming performance-nya. Yang menurut gue HP ini sih cukup solid. Tapi memang ada satu kelemahan besar. Ya seperti HP flip lainnya, cepat panas. Gue coba tes main game Punishing Grey Raven. Bisa kita lihat itu di settingan semua rata kanan. No fucks given, all rata kanan. Gue main Phantom Cage ya, seperti biasa. Phantom Cage, dan gue bisa bilang performanya cukup oke. Memang kalau misal lagi ulti, misal Lucia lagi ulti atau Vera lagi ulti, itu memang bakal jadi kerasa nge-lag ya. Kerasa, nggak nge-lag sih, kerasa FPS-nya turun sedikit dari 60 jadi sekitar 40-an, tapi overall nggak ada stutter dan masih smooth untuk main Punishing Grey Raven. Tapi sih kayaknya kalau main game yang lebih berat dari itu bakal terasa struggling, terutama dari panasnya, karena ini HP cepat panas. Terutama di bagian kamera sini nih, cukup cepat panas dan sekitar 15 menit main aja udah tamat throttling. Ya untuk dari commission masih oke menurut gue, mau itu Punishing Grey Raven atau even Star Rail. Tapi lebih dari itu gue sih nggak rekomen ya, karena nggak bagus juga buat baterai kan. Next untuk rhythm game. Untuk main game rhythm gimana? Surprisingly HP ini sih mantep banget ya. Satu keluhan sih dari badan HP-nya aja yang dia panjang banget, jadi agak sulit buat para jempol player, walaupun dia udah nge-crop bagian kiri tapi tetap susah untuk jempol player. Tapi sih gue nggak ada masalah untuk main game rhythm ya, ini enak banget. Kayak main di iOS ini, surprisingly touch sensitivity-nya bagus banget, dia nggak ada masalah sama sekali, sangat responsif dan enak banget, gak ada audio ataupun touch delay di difficulty tinggi. Mantap banget. Ya, memang ini bagus sih untuk main game rhythm. HP ini juga nggak cepet panas kok, which is good. Gue bisa full combo, easy peasy lemon squeezy. Selanjutnya kita bahas untuk UI experience-nya. Nah ini menurut gue salah satu
kelemahan dari Tecno yang mungkin bikin orang agak bingung, agak ragu beli. Gue juga sebenarnya agak ragu nge-review. Dari UI-nya. Pertama, kita bahas aja untuk versinya. Untuk versi, dia itu di iOS 13 out of the box. Itu basisnya Android 13. Dan kata Tecno ini disupport hanya 2 tahun aja. What a fucking joke. Hanya 2 tahun sampai Android 15. Come on. At least 3 tahun lah ya untuk HP harga segini. Jadi agak disappointing banget pas dia bilang kayak gitu. Tapi lah it's okay. Dan untuk OS sendiri sih sebenarnya gue agak kurang suka. Ini iOS tuh kayak Oppo sama Xiaomi punya anak. Muncullah iOS. Kenapa? Karena ini ikonnya kayak icon Oppo ya. Ngikutin gue sama icon Oppo gitu. Dan colorfulnya tuh kayak icon Oppo. Terus juga ini control center tuh dia kayak ada Oppo-Oppo-nya. Tapi dia kayak Xiaomi juga. Misal kita ini brandnya kan mirip Xiaomi, kita swipe ke kiri untuk notifikasi, swipe ke kanan untuk control center, itu kayak Xiaomi banget. Dan ini kayak hybrid aja. Tapi bukan berarti bagus. Di antara Oppo, iOS, dan MIUI, menurut gue sih, iOS paling gak optimize. Harusnya 80-50 tuh untuk day-to-day lumayan smooth, tapi di HP ini agak sedikit struggling ya. Walaupun RAM-nya juga cukup 8GB, tapi gue rasa gonta-ganti aplikasi kayak dia agak stutter gitu, terus launching aplikasi walaupun cepet, tapi navigasi di OS tuh nggak smooth, terutama navigasi Tokopedia tuh kerasa nge-lag. Dan ini bukan salah chipsetnya ya. Snapdragon 730G aja misal kayak yang di Google Pixel 4a misal, lebih smooth di Tokopedia daripada HP ini. Jadi ya, OS aja nggak optimize ya, kurang bagus. Ya mudah-mudahan Infinix bisa nge-improve OS-nya ke depannya untuk Tecno. Saya cukup oke untuk day to day, tapi memang gue nggak enjoy untuk OS sih. Nggak kerasa kayak HP yang refine gitu, yang bagus. Ini kayak kerasa HP yang masih di state beta kerasanya tuh. Ya, yeah, that's just my opinion. Tapi ada hal bagus gue dari ini, yaitu DRM-nya. DRM-nya kalau bisa kita lihat ke sini, dia sudah di DRM Wi-Fi R1 dan bisa kita lihat ini LTPO display-nya dia bisa turun sampai 10 Hz. Jadi kalau misalnya kita lagi diam gini dia bakal turun ke 10 Hz. Pretty handy. Dan juga untuk speed test-nya gue udah tes tadi, untuk Wi-Fi dia bisa sampai full speed koneksi kita. Jadi lumayan bagus, bisa sampai 200 MB up and down, megabits, sorry. Jadi itu lumayan oke. Dan gue mau bahas juga ini ya, kita untuk baterainya. Baterainya ini salah satu hal positif paling besar dari HP ini. Kenapa? Karena pertama dia punya baterai yang cukup besar ya, 4000 mAh baterai, ditambah chipset mid-range yang nggak power hungry, plus LTPO display. HP ini bisa tahan, ini gue sih patokannya Z Flip 3 ya dulu, karena gue pernah pakai Z Flip 3 yang baterainya tuh memang burik banget. Pas gue pakai Tactor Phantom V Flip, 2 kali lipat lebih bagus ini baterai. Yang biasanya gue cuma bisa 3-4 jam, di sini bisa 6-7 jam. Pretty nice, benar-benar bagus banget. Dan juga ini pemakaiannya lebih berat, gue sedikit ngambil foto, gue sedikit video, dan nonton YouTube dan main game. Overall sih, ini bagus banget. Bisa kita lihat, kalau misalnya kita ke galeri, kita lihat untuk, nah ini nih, scan on time bisa kita lihat, sisa baterai 20%, dia itu masih ada sisa baterai 20 dengan scan on time 6,5 jam. Jadi kalau misalnya mau dihabisin, kayaknya sekitar 7 jam juga bisa dapet loh. Yang lumayan impresif. Ini baterainya untuk HP Flip sih, the best menurut gue. Enak banget, bagus banget. Ditambah lagi charging speed-nya juga lumayan cepat. Tapi mari kita langsung aja ke kelemahannya. Tadi udah bahas beberapa kelemahan ya, seperti speakernya kurang oke, terus displaynya yang biasa aja, dan juga bukan foto sih, video. Kalau misalkan ngambil pakai kamera belakang tuh over saturasi, gue rasa agak kurang bagus. Kalian bisa lihat tadi di sampel video 4K 30 fps itu sangat over saturasi. Dan juga OS yang gue kurang suka. Tapi gue mau nambahin satu lagi kelemahan ya, yaitu dari screen protector bawaan. Jesus Christ guys, ini screen protector bawaannya tuh kayaknya salah satu screen protector terburuk di harga 8 jutaan. Ini gampang banget, walaupun emang ini screen protector enaknya smooth, lembut, tapi gampang banget kena fingerprint. Dulu gue pakai Z Flip 3 nggak separah ini loh. Ini bisa kita lihat tuh di B-roll, dan gue liatin juga sekarang. Ini bener-bener smudge-nya tuh banyak banget. Damn. Percaya? Emang kurang oke, tapi kalau misalnya mau nyebutin positif HP ini sih gue bisa bilang ada juga dibanding Z Flip ya. Dari crease-nya. Nah, ini positifnya. Kita bahas sekarang hal-hal positif dari HP ini. Crease-nya bisa kita lihat ini
case-nya jauh lebih bagus daripada Z Flip. Even Z Flip 5 menurut gue ini lebih baik di Tecno. Dia nggak kelihatan, dan kalau misalnya layar lagi nyala pun, ini nggak kerasa kayak lagi pakai HP yang bisa di fold. Karena dia case-nya tuh sangat nggak kelihatan, harus bener-bener kena cahaya atau bener-bener kalian nyari. Karena ngeliat dari samping pun ini nggak terlalu kelihatan kan di kamera. Dibanding Z Flip yang bener-bener kerasa banget, ini sih bagus menurut gue. Dan yang kedua, yang bagus menurut gue sih desainnya. Gue lebih suka desain Tecno belakangnya. Kerasa fancy banget, dan gue suka warna biru purplish-nya, gue suka banget. Nice. Dan yang ketiga yang paling besar, yang pastinya harganya. Memang ini HP nggak perfect, banyak banget kelemahan, tapi salah satu brand harus membuat HP budget flip untuk ngebikin brand-brand lainnya ikut ngebuat hal tersebut kan. Dan Tecno bisa berani bikin flip phone di harga 8 juta sih, gue bener-bener respect banget. Nice. Ya, kedepannya mungkin brand Xiaomi bisa buat HP flip kayak gini yang lebih murah dan lebih refine, atau harga sama dan lebih refine dan punya chipset yang lebih bagus. That would have been great. Jadi ya, walaupun banyak kelemahan, tapi ada kelebihan juga yang gue suka dari HP ini. Seperti desain, headphone jack quality, case yang oke, dan juga harga yang pastinya nomor satu. Tapi untuk konklusinya, apakah gue rekomend kalian beli HP ini? Untuk general user sih, gue nggak rekomend. Di harga 8 juta, masih banyak HP yang lebih worth it menurut gue, kayak Xiaomi 13T, lebih murah, lebih bagus di segala aspek, gue bisa bilang dibanding HP ini. Tapi, kalau misal kalian ingin nyoba hal baru, ingin nyoba HP flip sih, ini cukup sangat menarik banget harganya. Ya, kalau bisa kalian penasaran dengan HP flip, bisa beli HP ini, karena gue bisa bilang dibanding sama Z Flip, kalian dapatlah kira-kira sekitar 80% experience-nya Z Flip di Tecno. Jadi kalau penasaran, atau kalian tech enthusiast, ingin coba HP ini, atau even untuk HP kedua, ini HP cukup oke surprisingly. Jadi ya, mungkin cuma segitu aja videonya. Ini udah kelamaan banget ya, seperti biasa. Dan kalau misalnya kalian punya saran gue nge-review HP apa selanjutnya, bisa komen di bawah. Seperti biasa, HP ini bakal dijual pas unboxing-nya rilis ya. Jadi udah minggu kemarin ya, mungkin sekarang udah habis sih. Jadi sorry about that. Kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa like dan subs. Kalau misalnya kalian ingin HP ini atau ingin wallpaper yang didapetin, gue udah taruh semuanya link di deskripsi. Thanks for watching. Kita ketemu lagi minggu depan untuk review lainnya. Thank you. And see you next week.